Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dari minggu kemarin. Kemarin kita sudah membahas mengenai akar, pangkat, dan logaritma beserta pengaplikasiannya di dalam ilmu ekonomi manajemen. Nah, hari ini kita akan membahas deret dan pengaplikasiannya dalam ilmu ekonomi dan manajemen juga. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ada 3 subbab bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengenai deret hitung, kemudian deret ukur, dan penerapannya dalam ekonomi. Mungkin kalian sudah sangat familiar ya dengan hal-hal yang berkaitan dengan deret ini. Saya rasa kemarin waktu kalian tes masuk perguruan tinggi atau mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah merasakan tes kerja dan lain sebagainya. Nah, biasanya di dalam tes tersebut itu ada soal-soal yang berkaitan dengan deret ini, baik itu deret hitung maupun deret ukur. Nah, mungkin yang baru bagi kalian adalah penerapannya dalam ekonomi seperti apa. Mungkin saya rasa penerapan dalam ekonomi pun sudah sedikit-sedikit disinggung di bangku SMA atau yang lainnya ya. Cuman kita akan melihat lebih detailnya di dalam perkuliahan ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Oke, yang pertama adalah deret hitung. Kita langsung masuk aja ke next slide untuk melihat dasar-dasar dan rumus pengaplikasian dari deret hitung ini. Nah, apa itu deret hitung? Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi nanti ada bilangan-bilangan yang sebenarnya suku-sukunya ini merupakan penjumlahannya gitu loh. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan dengan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Rumus suku ke N dari deret hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut yang bisa kalian lihat di dalam slide, yaitu Sn sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung B. Keterangannya sudah ada di situ. Sn itu adalah suku ke N, mungkin nanti yang akan kita cari. Kemudian A adalah suku pertama atau suku atau S1-nya, biasanya ada yang menyebut S1. Kemudian B adalah pembeda atau selisih antara dua suku, sedangkan N adalah indeks sukunya. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami bagaimana penerapannya, bisa kalian lihat di contoh soal deret hitung pada slide ini. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75. Tentukan nilai suku ke-12. Jadi kita akan melihat berapa sih nilai dari suku ke-12 ya. Suku pertamanya berapa? Ayo. 15 ya. Jadi suku pertama ini letaknya di yang paling awal itu. Oke, kita lihat jawabannya. Rumusnya tadi adalah Sn sama dengan A plus N minus 1B. Sn, N-nya kan 12 nih, nilai suku yang akan kita cari, suku ke-12. Kemudian A-nya adalah suku pertamanya, yaitu 15. Kemudian N-1 tentu saja 12 minus 1 ya, dilihat dari nilai suku ke-12 yang akan kita cari. Kemudian B-nya 15. Kenapa B-nya 15? Karena 15 ini dicari dari selisih antar sukunya. Suku pertama 15, suku kedua 30. Selisihnya berapa? 30 dikurangi 15 yaitu 15 gitu. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita temukan jawabannya 15 plus 12 minus 1 dikali 15 yaitu 15 plus 11 dikali 15 yaitu 180. Oke, jadi sampai sini bisa dipahami ya bagaimana penerapan rumus dari deret hitung itu ke soal deret hitung. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku yaitu 8, 16, 24, dan 32.
tentukan nilai suku ke-11. Jadi yang akan kita cari N-nya berapa? 11 ya. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus S11 sama dengan suku pertamanya 8 plus 11 minus 1 dikali selisihnya 8 dan suku pertamanya 8, kemudian suku kedua 16 dikurangi 8 kan nilainya 8 tuh. Jadi tinggal dimasukkan 8 plus 11 min 1 kali 8 yaitu 8 plus 10 kali 8 yaitu 88. Oke, sampai sini masih bisa dipahami dan masih relatif gampang ya. Nah, kalau misalkan tadi kita sudah menghitung nilai sukunya, jadi misalkan suku ke-10 berapa gitu kan, bisa kita ketahui dengan rumus tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat jumlah deret hitung. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai suku ke N. Jadi misalnya ini sukunya 3. Nah, kita mau nyari jumlah sampai suku ketiga. Jadi dijumlahkan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga itu semuanya dijumlahkan. Saya yakin sampai sini kalian masih bisa memahami ya, karena masih relatif gampang. Oke, rumusnya adalah Cn sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N minus 1 dikali B. Keterangannya sudah ada di situ. Cn adalah jumlah deret sampai dengan suku ke N. A adalah suku pertamanya atau satunya. B adalah pembeda atau selisihnya. N adalah indeks sukunya. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami, kita lihat soal di slide berikutnya. Sebuah deret memiliki suku-suku sebagai berikut, yaitu 6, 12, 18, 24, 30. Hitunglah jumlah suku ke-10. Rumusnya tadi sudah ada di situ ya, Jn sama dengan N per 2, buka kurung 2A plus N minus 1 dikali B. Jn, N-nya kan kita mau melihat jumlah suku ke-10. Kemudian N per 2, 10 per 2, buka kurung 2 dikali suku pertamanya 6 ya. Kemudian N-nya tadi N min 1, N-nya kan tadi suku ke-10 nih yang mau kita cari, minus 1 dikali B. B itu selisihnya. Oke, suku pertama 6, suku kedua 12, jadi 12 minus 6 adalah 6. Oke. Nah, 5 buka kurung 12 plus 9 dikali 6, kemudian kita masukkan penjumlahan dan perkaliannya, 5 dikali 66 yaitu 330. Oke, contoh soal yang lain. Sebuah deret memiliki suku-sukunya adalah sebagai berikut: 12, 24, 36, dan 48. Hitunglah jumlah suku ke-13. Jadi kita akan melihat suku ke-13 jumlahnya berapa gitu ya. Rumusnya sudah ada di slide kalian. Jadi suku ke-13 J13, kemudian sama dengan N per 2, 13 per 2, buka kurung 2 dikali A. A itu suku pertama yaitu 12 plus 13 N-nya tadi ya 13 min 1 dikalikan B, selisih dari suku-sukunya. S1-nya 12, S2-nya 24, jadi 24 minus 12 sama dengan 12. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus 13 per 2, 6 setengah, kemudian buka kurung 24 plus 12 dikali 12 sama dengan 6 setengah kali buka kurung 24 plus 144 sama dengan 6 setengah dikali 168 yaitu 1092. Oke, sampai. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai deret hitung, mengenai pencarian suku ke N dan penjumlahannya. Sekarang kita akan membahas mengenai deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Kalau tadi pembeda ya.
yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Rumus dari deret ukur adalah Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Keterangannya sudah ada di situ. Sn adalah suku ke N, A adalah suku pertamanya, masih sama P adalah penggandanya. Kalau tadi P, kemudian N adalah indeks suku. Contoh menentukan pengganda bisa kalian lihat di slide, sudah ada coret-coretannya di situ ya. Di situ ada sebuah deret tuh, 5, 10, 20, 40. Nah, ini kan selisihnya nggak sama, berarti kan dia bukan deret hitung karena selisihnya tidak sama. Maksud saya bukan penjumlahan kayak gitu. Nah, kita lihat di sini 5 ke 10 itu kan 5 dikali 2. 10 ke 20 itu kan 10 dikali 2. 20 ke 40 itu kan 20 dikali 2. Jadi penggandanya adalah 2 ini gitu. Kemudian contoh lainnya 4, 12, 36, dan 108. 4 dibagi, kalau kalian lebih gampangnya di sini dituliskan hasil bagi kan. Penggandanya ya ini hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Jadi 12 dibagi 4 3, 36 bagi 12 3, 108 bagi 36 3 gitu. Jadi lebih gampangnya kalian carinya dibagi dari suku di belakang, yang di belakang itu dibagi suku yang di depannya gitu. Kalau misalkan deret ukur. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal pada slide ini ya. Sebuah deret memiliki suku-suku 3, 12, 48, dan 192. Tentukan suku ke-10. Jawabannya rumusnya tadi Sn sama dengan A dikali P pangkat N-1. Sn-nya tadi kan 10 tuh. Terus suku pertamanya, A kan suku pertama 3. Terus 4 ini adalah pembedanya. Pembedanya gimana carinya tadi? Dibagi suku yang di belakang dibagi depannya. 12 dibagi 3 kan 4. Atau 48 boleh dibagi 12 itu kan 4. Jadi 4, kemudian pangkatnya N-1. N-nya tadi kan 10, minus 1 jadi 9. Jadi 3 dikali 4 pangkat 9, yaitu 3 dikali 262.144, yaitu jawabannya adalah 786.432. Oke, next. Sebuah deret memiliki suku-suku 5, 15, dan 45. Tentukan suku keempatnya. Jawabannya sudah ada di slide kalian. S4 suku keempat dikali suku pertamanya 5 dikali 3 atau pembedanya ya 15 dibagi 5 kan 3 atau 45 dibagi 15 itu kan 3. Jadi 3 di pangkat N-1 yaitu pangkat 3. Jadi 5 dikali 3 pangkat 3 atau 5 dikali 27 sama dengan 132. Oke, sampai sini masih bisa dipahami ya. Mungkin kalian perlu mempelajarinya dengan pelan-pelan mungkin ya untuk teman-teman yang baru mengejar. Mungkin dulu biasanya matematika itu kan menjadi momok bagi mahasiswa atau siswa gitu ya. Tapi kita lihat di sini ternyata matematika itu relatif mudah kalau kita bisa mempelajari dengan pelan-pelan ya. Nah, tadi kan kita sudah melihat contoh dari pencarian suku ke N dari sebuah deret ukur. Nah, sekarang kita akan melihat jumlah deret ukur sama kayak yang kita lakukan ketika deret hitung tadi. Kita akan menghitung jumlahnya di suku ke N itu berapa gitu ya. Untuk menghitung nilai dari deret ukur dapat menggunakan rumus berikut. Jn sama dengan A buka kurung 1 min P pangkat N tutup kurung per 1 min P atau Jn sama dengan A dikali buka kurung P pangkat N minus 1 per P minus 1. Nah, keterangannya sudah ada di situ. Jumlah suku ke N itu Jn, A itu suku pertamanya, P itu pembeda, dan N adalah indeks suku keberapanya. Nah,
Kalau kalian lihat di soal ini itu ada pangkatnya ya. Sekarang kalian mungkin bisa memahami betapa pentingnya pangkat tadi yang sudah kita kemarin pelajari itu di dalam dasar-dasar matematika dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal deret ukur. Suatu suku memiliki nilai 3, 6, 12, dan 24. Hitunglah jumlah suku ke-7. Rumusnya kita masukkan Cn sama dengan A buka kurung 1 min B pangkat N per 1 min B atau Jn sama dengan A buka kurung B pangkat N minus 1 per P min 1. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang 1 min P, bawahnya pembaginya juga 1 min P. Kalau mau pakai yang P min 1, pembaginya juga P min 1. Ingat ya. Oke, di kasus ini kita akan menggunakan pembedanya P min 1 ya. Pakai rumus yang kedua ini. Jadi J7 atau jumlah suku ke-7 adalah 3. 3 itu suku pertamanya. Buka kurung 2 pangkat 7. 2 itu kan pembedanya. Pembedanya dilihat dari pembagian suku belakangnya dengan suku depannya. Jadi misalkan nih 3 dengan 3 bagi 6 itu 2, 12 bagi 6 itu 2. Jadi pembedanya adalah 2, P-nya 2, kemudian pangkatnya adalah 7, kemudian minus 1 per 2 pembedanya tadi minus 1 sama dengan 3 buka kurung 128 minus 1 per 2 minus 1 sama dengan 3 dikali 127 per 1 yaitu 381. Sampai sini bisa dipahami ya. Contoh soal selanjutnya. Suatu suku memiliki nilai 4, 12, 36, dan 108. Hitunglah jumlah suku ke-8-nya. Nah, kita masukkan rumusnya J8 suku yang akan kita cari N-nya sama dengan 4. 4 itu suku pertamanya. 3 itu adalah pembedanya yaitu 12 dibagi 4 itu 3 atau 36 dibagi 12 itu 3. Pangkat 8 itu N-nya minus 1 per 3 atau pembeda minus 1. Jadi 4 buka kurung 6, 5, 61 minus 1 per 3 minus 1 yaitu 4 dikali 6, 5, 60 per 2. Jawabannya adalah 13.120. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan deret hitung dan deret ukur tadi di dalam ekonomi, baik itu dalam bisnis, manajemen, atau dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Yang pertama yaitu model perkembangan usaha. Jika variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, penanaman modal, dan lain-lain berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Artinya, variabel-variabel tersebut bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Jadi kalau misalkan nih, kita punya usaha, terus punya bagian produksi ya. Nah, di mana bagian produksinya ini punya forecast tentang produksi yang dia punya pola. Nah, di situ deret hitung itu bisa kita gunakan untuk memprediksi karena kan kita tadi sudah melihat nih suku KN-nya berapa. Jadi kita bisa melihat nih produksi di tahun KN berapa seperti itu. Oke, mari kita lihat contoh kasusnya. Besarnya penerimaan PT Cemerlang dari hasil penjualan barangnya pada tahun kelima adalah 720 juta dan tahun ketujuh adalah 980 juta. Apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, hitunglah penerimaan pada tahun pertama, penerimaan pada tahun keempat,
dan pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Jadi PT Cemerlang ini diasumsikan punya penerimaannya ini berpola seperti deret hitung. Nah, kita akan menghitung penerapan deret tadi di dalam kasus PT Cemerlang ini. Nah, setelah kita tadi tahu kasus di PT Cemerlang, kita petakan dulu apa yang kita ketahui dari PT Cemerlang ya. S kelima yaitu suku kelimanya pada tahun kelima tadi penjualannya itu 720 juta. Kemudian pada tahun ke-7 penjualannya adalah sebesar 980 juta. Nah, yang ditanya adalah berapa S1 atau suku pertama, penerimaan tahun pertamanya PT Cemerlang itu berapa. Kemudian nilai suku keempat atau penerimaan pada tahun keempatnya. Dan pertanyaan yang terakhir adalah N-nya, pada tahun keberapa perusahaan akan mendapatkan penerimaan sebesar 460 juta. Dan ingat bahwa asumsi dari pendapatan atau penjualan di PT Cemerlang itu mengikuti kaidah deret hitung ya. Oke, kita lihat pembahasan dari pertanyaan kasus PT Cemerlang tadi. Rumus deret hitung tadi yang ada di depan, Sn sama dengan A plus N minus 1 dikalikan dengan B. Nah, suku kelimanya berarti kan tadi dari ketahui itu suku kelimanya adalah 720. A-nya ini kita belum tahu pembedanya berapa karena kan kita baru tahu suku kelima dan suku ketujuh. Kemudian 5 minus 1 dikali B karena ini N-nya kan tadi kita tahu ini tahun kelima. Jadi 720 sama dengan A plus 4B. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian suku ketujuh tadi kan 980 sama dengan A karena kita nggak tahu bedanya plus 7 tahun ke-7 minus 1 sama dengan minus 1 dikalikan B jadi 980 sama dengan A plus 6B. Ini adalah persamaan kedua. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan satu dan persamaan kedua untuk melihat A-nya berapa dan B-nya berapa. Oke. Kita masukkan ke persamaan itu ya. A plus 4B sama dengan 720. A plus 6B sama dengan 980. Kita cari, jumlahkan. Mungkin kalian sudah familiar di bangku sekolah ya. Kemudian kita cari A-nya di sini A-nya sudah hilang, kemudian 4B dengan 6B. Ini tandanya harusnya minus nih ya. A minus A sudah hilang, kemudian 4B sama 6B hasilnya adalah minus 2B sama dengan minus 260. B-nya adalah 130. Kemudian A kita masukkan, kita kan udah tahu nih B-nya 130. A plus 4B sama dengan 720. A plus 4 dikali 130 sama dengan 720. A plus 540 sama dengan 720. Kemudian kita tinggal pindahkan di sini. A sama dengan 720 karena 520-nya pindah, jadi tandanya berpindah dari plus jadi minus, jadi A sama dengan 200. Jadi nilai suku pertamanya adalah 200. Kita udah tahu A-nya adalah 200. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang rekaman penjelasan slide ini. Nah, tadi kita sudah menjawab pertanyaan pertama mengenai berapa suku pertamanya. Sudah ketemu 200, kita jawab pertanyaan kedua. Berapa suku keempatnya? Jadi S4 sama dengan A-nya tadi sudah ketemu 200. 4 minus 1 dikali B-nya 130. Nah, 130 ini dilihat dari mana? Kita bisa lihat dari slide berikutnya. Tadi kita sudah cari ya melalui persamaan. Jadi 200 plus 3 kali 130 sama dengan 200 plus 390 yaitu 590. Ini suku keempat.
Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan terakhir, yaitu kita diminta mencari pada tahun keberapa perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 460 juta. Kita lihat ya, SN-nya kan sudah ketemu nih, 460 juta. A-nya adalah 200, kemudian plus buka kurung N-1, tutup kurung 130, 200, dan 130-nya A dan B kita sudah cari tadi ya, tinggal dimasukkan di sini. Kemudian kita masukkan 460 sama dengan 200 plus N-1 kali 130. 460 sama dengan 200 plus, nah kalau perkalian kayak gini kan dalam kurung berarti kan dikalikan keduanya nih, 130 N minus 130. Jadi 460 sama dengan 200 dikurangi 130 kan 70 plus 130 N. 460 minus 70 sama dengan 130 N. 390 sama dengan 130 N. Jadi N-nya sama dengan 390 dibagi 130, yaitu 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita lihat penerapan deret pada bidang manajemen, yaitu pada model bunga majemuk. Model ini merupakan penerapan deret ukur. Kalau tadi kita sudah membahas deret hitung, sekarang kita bahas deret ukur. Dalam kasus simpan pinjam dan investasi, dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunga tertentu, atau untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengira-ngira gitu, kalau misalkan mau investasi sekarang, nanti di masa yang akan datang kita akan dapat berapa. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Model bunga majemuk dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu menghitung nilai di masa yang akan mendatang, yaitu future value, dan menghitung nilai di masa sekarang atau present value. Nah, rumus untuk menghitung future value itu sudah ada di slide kalian. Jika pembayarannya dilakukan per tahun, itu sama dengan Fn, atau future value tahun ke N, tahun kesekian, adalah sama dengan P atau jumlah sekarangnya, dikali buka kurung 1 plus I atau tingkat suku bunga per tahunnya, dipangkatkan dengan N jumlah tahunnya. Nah, jika pembayarannya dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 1 tahun, misalnya cara kuartal itu berarti kan setahun 4 kali, semesteran atau trimester dan lain sebagainya, itu kita bisa menyesuaikan. Jadi rumusnya jadi Fn atau future value tahun ke N tadi sama dengan P jumlah sekarang, buka kurung 1 plus I tingkat suku bunga per tahunnya berapa dibagi M frekuensi pembayarannya. Jadi misalkan nih suku bunga per tahunnya adalah 10%, dibagikan dibagikan secara kuartal gitu ya. Berarti kan 10% dibagi 4 gitu. Tutup kurung M dikali N. Nah, ini udah semakin rumit ya. Mungkin kalian harus lebih jeli ketika kalian melihat contoh soalnya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal pertama. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta rupiah untuk jangka waktu 3 tahun. Bayangkan kalau kalian adalah nasabah, kemudian kalian pinjam uang 5 juta di bank, jangka waktunya 3 tahun dengan tingkat suku bunga 2% per tahun. Ingat, ini per tahun ya. Kemudian ditanyakan adalah berapa jumlah seluruh uang yang harus dibayarkan pada saat pelunasan. Soal kedua, jika perhitungan pembayaran dilakukan setiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Tadi kan ini bunganya per tahun, kemudian pembayarannya dilakukan secara setiap semester. Jumlah yang harus dikembalikan berapa? Oke, kita akan bahas di slide berikutnya.
Nah, tadi sudah ada di soal ya, yang diketahui itu adalah P atau jumlah sekarangnya. Kita pinjam tadi 5 juta, jumlah yang saat ini kita pegang. Jangka waktunya adalah 3 tahun dan bunganya interestnya adalah 2% atau 0,02. Kemudian kita masukkan ke soal untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai berapa jumlah seluruh uang yang harus kita bayarkan pada saat pelunasan tahun ketiga ya berarti ya. Jadi Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N F3 karena ini tadi jangka waktunya 3 tahun. Tahun ketiga yang akan kita bayarkan adalah P, jumlah sekarangnya 5 juta, buka kurung 1 plus bunganya, bunga per tahunnya 0,02 dipangkalkan 3. Jadi F3 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 3 yaitu kalian bisa lihat di situ hasilnya 5.306.40 rupiah. Jadi kalau misalkan nih kalian pinjam saat ini sebesar 5 juta dan kalian harus mengembalikan 3 tahun mendatang dengan bunga sebesar 2%, maka jumlah yang akan kalian bayarkan itu adalah sebesar 5.306.40 rupiah. Oke, jadi kalian bisa pahami ya penerapannya dalam dunia bisnis gitu. Nah, kita akan bahas jawaban dari soal B yaitu kalau misalkan kita bayarkan secara semester itu berapa ya total yang akan kita bayarkan gitu ya. Nah, yang diketahui P atau uang yang kita terima, uang yang kita pegang saat ini adalah 5 juta, jangka waktunya 3 tahun dan M-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena dibayarkan secara semester. Kalau misalkan dibayarkan secara kuartal berarti M-nya sama dengan 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian I atau bunganya atau interestnya adalah 2% gitu. Itu yang kita jawaban dari soal B, Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M dipangkatkan M dikali N. F3 atau yang akan kita bayarkan tahun ketiga, future value di tahun ketiga adalah 5 juta. Sorry, itu salah ketik, itu harusnya 5 juta ya. P-nya 5 juta dikalikan 1 plus bunganya 0,02 dibagi 2. Tadi karena dibagi semester ya. Kemudian tutup kurung, M dikali N, 2 dikali 3. Jadi 5 juta dikalikan 1,01 pangkat 6 adalah 5.307.600 rupiah. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai penggunaan deret di future value. Nah, kita akan bahas sekarang di present value, kebalikan dari future value. Kalau future value itu di masa yang akan datang, kalau present value itu di masa sekarang gitu ya. Nah, rumus untuk menghitung present value adalah P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikalikan dengan F. P itu jumlah sekarang, I itu tingkat suku bunga per tahunnya, N adalah jumlah tahun, dan F adalah nilai di masa yang akan datang. Nah, supaya kalian bisa lebih memahami, kalian bisa baca contoh soal present value di slide ini. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Jadi kita tahu nih 3 tahun yang akan datang tabungan kalian adalah 532.400 rupiah. Nah, sekarang nilai dari 532.400 rupiah itu berapa? Itu. Oke, jawabannya sudah ada di slide itu. Jadi P atau nilai sekarangnya present value-nya adalah sama dengan 1 per 1 plus 0,1 bunganya tadi ya, 10% itu kan berarti 0,1 pangkat N atau 3
3 tahun yang akan datang dikalikan jumlah yang akan datangnya atau future value-nya, yaitu 532.400. Jadi hasilnya adalah 400.000. Jadi kalau misalkan nih kalian punya uang 400.000 saat ini, nah 3 tahun yang datang kalau kalian masukkan uang itu ke bank dengan tingkat suku bunga 10%, uang kalian itu jumlahnya adalah 532.400 gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas penerapannya dalam bidang manajemen ekonomi bisnis. Sekarang kita bahas di bidang lain, yaitu model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur paling konvensional adalah penaksiran jumlah penduduk. Sesuai dengan pendapat Malthus, bahwa pertambahan penduduk dunia mengikuti pola deret ukur. Jadi memang Malthus ini punya pendapat kalau misalkan pertambahan jumlah penduduk yang ada di dunia itu punya pola, dan pola itu mengikuti kaidah dari deret ukur. Nah, rumus yang digunakan adalah PT sama dengan P1 dikali 1 plus R pangkat T-1. P1 yaitu jumlah pada tahun pertama atau basis tahun yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian PT itu jumlah pada tahun ke T yang akan kita cari. R itu persentase pertumbuhan per tahunnya, dan T itu indeks waktu atau tahunnya gitu. Nah, supaya kalian lebih paham, kalian bisa lihat contohnya di slide berikutnya. Penduduk suatu kota pada tahun 1991 jumlahnya adalah 1 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2006. Oke, jawabannya sudah ada di situ. PT atau tahun ke-16-nya ini kan dilihat dari 2006 dikurangi 1991. Ini asumsinya tahun 1991-nya ikut ya, jadi 16 tahun. Sama dengan 1 juta jumlah tahun basisnya tadi ya. Ini jumlah pada tahun basis dikalikan 1 plus 0,04 itu pertumbuhannya 4%. Kemudian pangkat 16 min 1 atau T min 1. Bisa kalian lihat perhitungannya di situ. 1 juta dikali 1,04 pangkat 15 hasilnya adalah 1.800.943 jiwa. Jadi kalau misalkan nih penduduk suatu kota ini mengikuti deret ukur dan di tahun 1991 itu jumlah 1 juta, nanti di tahun 2006 dengan pertumbuhan 4% diperkirakan jumlah penduduknya adalah sebesar 1.800.943 jiwa. Oke, materi kita mengenai deret hitung dan deret ukur sampai di sini. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa kontak saya langsung, bisa melalui WA atau bisa melalui email. Terima kasih atas perhatiannya.